Yo, what's up guys? Welcome back to my Novan TV channel, ya kan? Di depan gua ini lagi ada mobil sedan Corolla Twin Cam, ya kan? Buat kalian yang punya budget tapi budgetnya pas-pasan kayak gua, yang budgetnya cuman di bawah 30 jutaan dan mau berburu mobil sedan, nih gua ada rekomendasi buat kalian nih. Di sini, di konten ini, di video ini gua bakalan ngasih tahu ke kalian tentang kekurangan dan kelebihannya. Karena gua udah lama banget pakai ini mobil, jadi gua udah apal banget tentang kelemahannya dan kelebihannya. Oke guys. Tapi sebelum lanjut, gua ingetin ke kalian buat klik tombol lonceng dan jangan lupa subscribe dan klik like terlebih dahulu. Oke guys, lanjut. Berburu mobil bekas emang udah jadi tren ya buat sekarang ini. Selain mengembalikan nostalgia di masa kecil atau masa muda dulu, ya kan, harga mobil ini tuh juga udah terbilang cukup murah banget. Soalnya harganya udah hampir imbang nih sama harga motor. Maka dari itu banyak banget orang yang ngincer mobil bekas yang udah berumur lah, yang udah cukup tua lah, 15 tahun ke atas nih guys. Terlebih jenis sedan ini. Salah satu mobil sedan yang punya popularitas cukup tinggi di Indonesia adalah Toyota Corolla Twin Cam ini guys. Toyota Corolla merupakan salah satu sedan tersukses yang pernah diproduksi oleh Toyota. Dan di Indonesia ini ada beberapa macam generasi Corolla yang pernah dijual. Salah satu yang kerap menjadi incaran adalah model Toyota Corolla Twin Cam ini guys. Mobil ini pertama kali dijual tuh tahun 87 kalau nggak salah. Gua pernah punya dulu, yang udah pernah gua jual, warnanya silver, 1987. Itu yang keluaran pertama. Terus yang terakhir itu yang versi GTI-nya keluar pada tahun 1992 kalau nggak salah. Kalau dilihat dari bagian eksterior sih nggak begitu terlalu banyak perbedaan. Tapi memang ada sedikit peningkatan di Twin Cam GTI, contohnya kayak di bagian speedometer dan di bagian mesin tentunya sudah dibekali dengan sistem injeksi. Tapi kalau untuk yang special edition dia masih pakai karburator. Mobil sedan yang satu ini tuh merupakan salah satu mobil yang legend banget di Indonesia. Banyak yang udah pakai mobil ini dan memang sih banyak kekurangannya dan juga ada kelebihannya. Tapi sebelum kita bahas semua tentang kelemahan dan kelebihannya, gua pengen kasih tahu ke kalian semua tentang gimana sih spesifikasinya mesin ini tuh. Mesin Corolla Twin Cam yang gua bawa ini ya, khususnya ini yang 1,6 limited. Itu 4 silinder, terus dibekali dengan karburator yang berkode 4AF. Mesin ini tuh torsinya gede banget guys. Dia torsinya sampai 135 Nm dengan tenaganya itu mencapai 90 horsepower kalau nggak salah. Gua pernah baca itu di artikel. Tapi gua juga udah ngerasain nih mobil emang bener-bener kenceng. Ntar kita akan test ride ya guys. Bukan test race, test ride, test drive maksud gua. Kekurangan dari mobil ini tuh emang bahan bakarnya emang boros, agak boros sih, ya standar mobil karbu ya, gimana sih. Terus untuk masalah kaki-kaki ya udah wajar banget sih. Kalau untuk kaki-kaki mah emang udah berumur ya, jadi harus ada sedikit perawatan ya biar mendapat proses peremajaan gitu. Terus mobil udah berusia 20 tahun, nah biasanya pemilik yang memakai mobil ini tuh jarang banget ganti kaki-kaki karena ya sedan itu sekali ganti udah awet banget guys. Tapi kalau untuk setirnya ini udah enak banget. Kalau yang tipe 1,6 ini dia setirnya udah pakai power steering ya, terus udah pakai power window. Jadi kalian udah pokoknya fasilitasnya udah keren banget lah. Untuk mobil seharga di bawah 30 juta pakai power window, pakai power steering, itu udah menurut gua recommended banget buat kalian yang budgetnya pas-pasan kayak gua guys. Terus kalau kelebihan dari mobil ini sih apa ya, partnya menurut gua partnya itu murah dibanding
kompetitornya yang lain. Gua nggak nyebutin merek, tapi dibanding kompetitornya partnya lebih murah. Terus apa ya kelebihannya, mobil ini tuh kalau buat di tempat yang jalannya rusak itu kaki-kakinya itu senyap, dia nggak gelodak gitu. Enak pokoknya, mobil ini tuh recommended banget kalian banget. Terus apa lagi ya, kekurangan dari mobil ini apa lagi ya, kekurangannya ya namanya juga mobil tua ya, interiornya juga pasti udah mulai rusak ya, kayak misalnya di bagian atas nih plafon-plafonnya sudah mulai kayak gimana ya, kainnya udah mulai robek, udah mulai kotor gitu ya, itu mah wajar banget. Tapi untuk yang lainnya ini emang udah powerful lah, pokoknya udah keren banget nih mobil, udah recommended banget buat kita yang budgetnya pas-pasan guys. Oke bro, ya wes langsung aja yuk kita test drive.
Jadi gimana guys, setelah nonton video gua ini, apakah makin tertarik buat beli Corolla Twin Cam yang harganya nggak sampai 30 jutaan ini? Atau malah masih bingung? Kalau menurut gue sih, ini sangat recommended buat kalian yang pengen beli mobil low budget tapi dapat full fitur kayak Corolla Twin Cam ini guys. Oke, cukup sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye bye.